Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Rahmadian, NPM 200104027. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Anissa Herlida MPD. Baik, materi yang saya dapat dari proses pembelajaran sebelum ulangan tengah semester yaitu pastinya tentang kepribadian anak usia dini. Jadi arti dari kepribadian itu sendiri adalah ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Contohnya itu seperti anak yang pemalu dan anak yang berani dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama itu ada sanguinis. Jadi arti dari sanguinis ini yaitu cenderung jiwanya terbuka, lalu mudah bergaul, ceria, tegas, aktif, suka bersosialisasi. Dan yang kedua itu ada melankolis. Nah, jadi melankolis ini artinya anak yang cenderung serius, tertutup, berhati-hati, penuh curiga. Yang ketiga itu ada plakmatis. Plakmatis itu cenderung ke anak yang introvert, yaitu tidak suka dengan ramai atau keramaian. Dan yang keempat itu ada koleris, yaitu anak yang cenderung mandiri, percaya diri, dan ambisius. Selanjutnya yaitu ada konsep-konsep kepribadian anak usia dini. Jadi konsep-konsep kepribadian anak usia dini ini terdiri dari timbal balik, lalu karakter, lalu kebiasaan, lalu temperamen, ciri, dan sifat. Dan selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri kepribadian yang sehat. Jadi ciri-ciri kepribadian yang sehat yang pertama itu memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara apa adanya. Yang kedua, bisa menilai situasi secara apa adanya. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menilai prestasi secara apa adanya. Yang keempat, dapat menerima tanggung jawab. Yang kelima, adanya kemandirian atau cara berpikir dan mengambil keputusan secara kemandirian. Lalu ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat itu contohnya yang pertama mudah marah atau tersinggung, lalu yang kedua sering stres, yang ketiga senang menjahili orang lain, lalu yang keempat tidak mampu untuk menghindari dari perilaku menyimpang, yang kelima terbiasa berbohong. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada asesmen kepribadian atau penilaian untuk anak usia dini. Jadi ilmiah menurut teori ada 2 teknik yaitu proyektif dan objektif. Jadi teknik proyektif ini merucut pada tes Rorschach, tes melengkapi gambar, dan yang ketiga itu ada TAT atau Thematic Appreciation Test, yaitu 20 gambar dan dibuat cerita. Nah, sedangkan yang objektif itu menggunakan pertanyaan terstruktur, yaitu tentang MMPI atau 550 pertanyaan. Contohnya itu sikap, psikologis, sifat, fisik, pengalaman yang ada di pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua itu ada EPPS, yaitu dengan 225 pertanyaan juga. Nah, yang tadi saya jelaskan itu secara ilmiah, dan yang secara pra-ilmiah asesmen kepribadian atau penilaiannya itu tentang dengan cara sirologi. Jadi sirologi ini dengan cara guratan tangan. Nah, yang selanjutnya itu ada astrologi. Astrologi itu dia mengenai zodiak atau bintang dari kelahiran anak tersebut. Dan yang ketiga ada grafologi. Grafologi itu memakai tulis tangan. Dan yang keempat ada fisiognomi atau dengan wajah. Yang kelima ada phrenologi atau dengan tengkorak. Yang keenam itu ada onikologi atau dengan kuku.
Baik, materi yang terakhir yaitu tentang hubungan antara kepribadian dan kebudayaan. Bahwa kepribadian memiliki peran penting dalam dunia pekerjaan. Jadi, hubungan antara kepribadian dan kebudayaan adalah saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kebudayaan membentuk norma, nilai, dan kepercayaan yang mempengaruhi cara seseorang memandang diri dan lingkungannya. Sedangkan kepribadian individu mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan kebudayaannya. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.